Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di kelas estimasi biaya konstruksi pada tahun ajaran 2021-2022 ya. Kita ketemu lagi di kelas 12 dan Bapak di sini juga mengajar estimasi biaya konstruksi untuk kelas 12. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipertemukan lagi di kelas 12 ini. Nah, gimana anak-anak? Liburan panjangnya sudah lewat ya, sudah masukin kelas 12. Gimana kabarnya ini? Pada sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, pada sehat ya. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran, ada baiknya kita absensi dulu ya. Silakan kita absensi harian di kolom absensi harian. Itu ada di channel paling atas ya. Di channel absen harian itu silakan di list. Ada Bapak sudah bikin listannya di situ, tinggal di list ya. Silakan di list terlebih dahulu. Baiklah, setelah Bapak lihat absensinya semuanya sudah hadir ya. Baiklah, selanjutnya Bapak akan melanjutkan proses pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan sedikit materi tentang perhitungan biaya estimasi konstruksi ini. Yaitu yang berupa bisa kita memperhitungkan biaya estimasi jalan, biaya estimasi jembatan, dan juga biaya estimasi bangunan. Nah, sedikit materi yang Bapak sampaikan nanti Bapak akan memberikan materi dan menyampaikan materi tentang perhitungan biaya konstruksi atau biaya estimasi konstruksi jalan ya. Nah, setelah itu nanti yang jembatan bangunan kalian pelajari sendiri dengan cara berdiskusi kelompok. Nanti di sini ada perhitungan biaya konstruksi bangunan dan konstruksi jembatan ya nanti. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kelas estimasi biaya konstruksi ini tentunya agar siswa nanti di akhir pertemuan bisa memahami dan juga bisa menyelesaikan soal-soal tentang estimasi biaya konstruksi, baik itu biaya konstruksi jembatan, biaya konstruksi jalan, dan biaya konstruksi bangunan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan langsung masuk ke materi ya. Di sini sebelumnya Bapak izin share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya, ini share screen Bapak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan seperti yang ada di judul, yaitu perhitungan volume pekerjaan konstruksi jalan. Baik, di sini submaterinya ada yang pertama perhitungan jalan tunnel 4. Yang kedua ada perhitungan volume jalan beton. Dan yang terakhir ada perhitungan volume jalan penetrasi makadam atau lapen. Baik, materi yang pertama kita masuk ya, perhitungan volume jalan telfor. Nah, konstruksi makadam dijadikan struktur dasar pada konstruksi jalan dengan konstruksi telfor. Bisa kalian perhatikan gambar 1.3 ini. Nah, itu ya gambar 1.3-nya. Baik, dilanjutkan. Ada contoh soalnya di sini. Menghitung volume jalan makadam tiap satuan meter dengan asumsi lebar jalan 3 meter. Nah, di sini kita lihat diketahuinya sirtu yaitu 3 dikali 1 meter menjadi 3 meter persegi. Lalu kita menghitung telfornya 15 dibagi 20 sama dengan tetap 3 meter karena asumsinya tadi 3 meter ya. Dikali 1 meter jadi hasilnya sama 3 meter persegi. Lalu kita mencari urukan sirku batu jalan. Sini perhitungannya 0,15, tadi yang 15/20 kita jadikan meter jadi 0,15 ditambah 0,20 lalu dibagi 2 dikali 2 meter dikali 1 meter. Nah, hasilnya itu 0,25 meter kubik.
Karena kubik ini karena dia volume ya, kita menghitung volume. Baik, lanjut ke materi yang kedua yaitu perhitungan volume jalan beton. Nah, di sini jalan beton memiliki daya tahan lebih kuat jika dibandingkan dengan jenis jalan-jalan yang lain. Perawatan jalan ini lebih mudah dan ekonomis, tetapi membutuhkan biaya yang cukup besar dalam proses pembuatannya. Jadi perawatannya itu murah, tetapi untuk membuat jalan beton ini biayanya besar atau mahal. Lalu di sini ada rumusnya, yaitu volume jalan beton dihitung dengan satuan meter kubik, karena volume meter kubik. Rumus perhitungan jalan beton seperti di bawah ini, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, keterangannya ya yang tadi Bapak jelaskan, OT itu tebal, maaf, tebal jalan beton. Nah, lanjut di sini yang ketiga atau yang terakhir, perhitungan volume jalan penetrasi makadam lapen. Mohon maaf, Bapak pindahkan dulu ini. Nah, pembangunan jalan aspal dapat menggunakan konstruksi pondasi jalan batu belah telfor tadi dengan lapisan permukaan menggunakan lapisan penetrasi makadam lapen. Seperti gambar ini ya. Gambar yang ini adalah jalan makadam atau jalan lapen. Lalu anak-anak bisa memperhatikan gambar 1.5. Ini lapennya yang ini, sirtusnya yang ini ya, telfornya ini, dan bahu jalannya yang ini. Nanti bisa dilihat lebih jelas di model pembelajaran Bapak ya. Lanjut, ini ada contoh soalnya. Volume per meter dengan asumsi jalan 3 meter. Seperti yang biasa tadi, kita hitung lapen dulu, 3 kali 1, 3 meter persegi. Lalu kita hitung telfornya, 10/15 telfornya itu dikali tadi asumsi 3 meter dikali 1, 3 meter persegi jadinya. Lalu kita yang terakhir, kita cari urukan sirtu batu tadi 0,15 ditambah 0,10 tadi yang sini, telfornya tadi 10/15, baru dibagi 2, dikali 2, dikali 1. Jadi hasilnya 0,25 meter kubik. Ya, sekian ya cara perhitungan volume untuk bagian jalan. Nanti selebihnya bisa kalian pelajari di modul pembelajaran yang telah Bapak buat. Nanti kalian bisa belajar di sana secara berdiskusi kelompok. Nanti Bapak juga akan memberi tugas kelompok dan soal-soal yang nanti kalian selesaikan secara berkelompok. Baiklah, sekian dari Bapak. Terima kasih. Dan Bapak akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri atas 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, nanti di situ kalian akan berdiskusi lebih lanjut tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Baik, waktu dan tempat silakan berdiskusi. Nah, yang kelompok tadi silakan berdiskusi di voice channel bawah ya. Di kelompok awal dulu kita diskusinya. Nanti Bapak memonitoring, Bapak lihat-lihat kalian berdiskusi bagaimana berdiskusinya, apakah berjalan dengan lancar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa dicantumin di text channel di atas ya, yang hashtag tanya jawab. Baik, Bapak akan kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompok awal. Silakan. Baik, 15 menitnya sudah habis untuk diskusi kelompok awal ya. Nah, yang tadi sudah memilih salah satu submateri, baik itu perhitungan estimasi untuk jalan, atau perhitungan estimasi untuk jembatan, dan perhitungan estimasi bangunan. Nah, yang memiliki submateri yang sama, silakan membentuk kelompok lagi ya. Masih dengan 3 anggota kelompok untuk satu kelompok.
silakan membentuk kelompok ahli dan pelajari lebih lanjut tentang materi-materi yang telah kalian pilih, dan selesaikan beberapa soal yang telah Bapak kasih di text channel atas, yaitu yang di pengumpulan tugas itu Bapak kasih soal tadi. Silakan dikerjakan dengan kelompok ahli masing-masing. Waktu yang Bapak akan berikan yaitu 15 menit. Apakah cukup? Cukup ya? Baik, silakan untuk berdiskusi ke 15 menit ke depannya ya. Silakan. Diskusi kelompok ahli, silakan kembali ke kelompok awal dan silakan mempresentasikan keahlian kalian tadi di materi-materi kalian kepada teman-teman kalian yang tidak mengetahui dan kurang ahli di dalam materi yang dipilih. Silakan kalian presentasikan. Bapak akan kasih waktu 15 menit dan silakan presentasi kepada teman-temannya 15 menit ke depan. Dan di sini Bapak akan tetap memonitoring jalannya presentasi maupun diskusi. Silakan. Baik, waktu presentasinya sudah habis. Nah, tadi untuk soal-soal yang telah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di text channel pengumpulan tugas telah Bapak koreksi dan semuanya sudah banyak yang mengerti ya tentang materi-materi ini ya. Khususnya untuk kelompok-kelompok ahli itu udah bagus menyelesaikan soal-soalnya dengan sudah secara detail dan menurut dengan mengacu kepada modul yang telah Bapak berikan tadi ya. Bagus, bagus. Nah, di-up plus kepada kelompok-kelompok tadi yang telah menyelesaikan soal-soal secara serius dan dengan tepat dan benar. Selamat, selamat. Nah, baik. Setelah tidak terasa ya, telah di ujung pertemuan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan, Bapak akan memberikan tugas dan tugas ini mencakup semua materi, tidak materi yang kalian ahli tadi. Karena telah tadi salah satu dari kalian juga sudah memberi presentasi kepada satu sama lain tentang semua materi yang telah kita pelajari di pertemuan hari ini. Baik, nanti di pengumpulan tugas Bapak share lagi tugasnya untuk pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan hari ini dirasa sudah cukup baik dan diskusinya sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak izin live ya.